Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eza Ardana, mahasiswa farmasi dari Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengobatan mandiri untuk gejala penyakit ringan. Swamedikasi atau pengobatan mandiri di rumah ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas dan dapat tersedia di apotek, minimarket, supermarket, atau bahkan warung terdekat pun dapat menyediakannya. Obat yang digunakan untuk pengobatan mandiri ini dapat dikonsumsi tanpa perlu adanya pengawasan dokter. Obat yang digunakan untuk pengobatan mandiri atau swamedikasi ini merupakan obat-obatan yang termasuk ke dalam golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Bagaimana kita membedakan obat tersebut termasuk ke dalam obat bebas atau obat bebas terbatas adalah dengan melihat logo yang tertera pada kemasan obat tersebut. Di mana untuk obat bebas itu ditandai dengan adanya logo bulat berwarna hijau, sedangkan untuk obat bebas terbatas itu ditandai dengan adanya logo bulat berwarna biru. Untuk swamedikasi ini dilakukan untuk mengatasi penyakit ringan yang umum dialami, di mana seperti pusing, nyeri, batuk, flu, diare, mah, penyakit kulit, atau yang lainnya. Terdapat berbagai macam hal yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan pengobatan mandiri di rumah atau swamedikasi. Yang pertama adalah mengenali kondisi tubuh yang dialami, kemudian mengetahui atau mengenali gejala yang kita rasakan, kemudian mengetahui obat-obatan yang boleh kita gunakan selama melakukan swamedikasi atau pengobatan mandiri di rumah, yaitu obat-obatan yang termasuk ke dalam obat bebas dan obat bebas terbatas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah meneliti obat yang akan dibeli, yang dimana kita membaca bagian brosur yang tertera pada kemasan obat tersebut, yaitu dengan membaca bagian aturan pakainya, kemudian expire date-nya, apakah masih layak untuk dikonsumsi atau tidak, kemudian melihat perhatiannya dan peringatannya. Apabila kita membaca hal tersebut secara teliti dari brosur atau kemasan obat yang tertera informasi tersebut, maka kita akan waspada terkait dengan efek samping serta interaksi obatnya, dan kita mengetahui juga bagaimana cara penyimpanan obatnya dan cara penggunaannya. Pada gambar berikut ini di sini menunjukkan contoh informasi apa saja yang tertera pada obat yang akan kita beli. Pada gambar berikut ini menunjukkan informasi mengenai logo obat tersebut, nama obat, komposisi, bentuk sediaan, bahkan sampai dengan pabrik yang membuat obat tersebut. Sebelum kita melakukan swamedikasi atau pengobatan mandiri di rumah, kita perlu menerapkan terkait swamedikasi yang bertanggung jawab, yang dimana swamedikasi yang bertanggung jawab ini dilakukan dengan menggunakan obat bebas atau obat bebas terbatas sesuai dengan keluhan yang dirasakan. Kemudian yang kedua, menerapkan informasi yang tertera pada informasi obat yang dibeli atau yang diarahkan oleh apoteker. Kemudian yang ketiga adalah tidak membeli obat keras yang termasuk ke dalam golongan obat keras tanpa resep dokter atau tanpa pengawasan dokter. Pada slide berikut ini akan dijelaskan mengenai kondisi apabila kita batuk. Batuk ini merupakan salah satu mekanisme perlindungan tubuh untuk mengeluarkan benda asing, dan batuk ini juga menjadi salah satu gejala dari infeksi saluran pernafasan, dan batuk ini dapat disebabkan oleh adanya alergi. Batuk ini dibagi menjadi dua, ada batuk kering dan batuk berdahak. Apabila kita mengalami kondisi batuk, dapat kita lakukan pertolongan pertama terhadap batuk. Yang pertama adalah dengan meminum banyak cairan, yaitu dengan minum air putih atau sari buah. Kemudian yang kedua adalah dengan menghentikan kebiasaan merokok. Kemudian yang ketiga adalah hindari makanan yang berminyak atau dingin, yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan atau merangsang tenggorokan. Kemudian hindari juga udara malam. Kemudian yang keempat, dapat menggunakan madu atau tablet hisap peredam tenggorokan untuk mencegah batuk atau membantu mencegah batuk. Kemudian yang kelima, dapat kita
kita lakukan menghirup uap air panas untuk mengeluarkan sekret yang ada di saluran pernafasan kita agar tidak sesak. Kemudian bisa ditambahkan essential oil juga seperti minyak atsiri untuk mengeluarkan sekret tersebut. Kemudian dapat minum obat batuk yang sesuai dengan jenisnya, yaitu obat batuk kering dan obat batuk berdahak berbeda dari segi jenis obatnya. Kemudian yang ketujuh, apabila kita mengalami batuk yang berkepanjangan, barulah kita melakukan pemeriksaan diri kepada dokter. Apabila kita mengalami batuk berdahak, maka dapat kita gunakan obat batuk yang dimana di dalamnya mengandung guaifenesin atau Glycerin guaiacolat, bromhexin, atau dapat kita gunakan OBH atau obat batuk hitam. Untuk Glycerin guaiacolat atau guaifenesin ini digunakan sebagai sekretolitik yang dimana digunakan untuk memudahkan pengeluaran dahak. Sedangkan bromhexin ini digunakan sebagai mukolitik atau pengencer dahak sehingga dahak mudah dikeluarkan. Jadi untuk apabila kita mengalami batuk berdahak, maka obat batuk yang akan kita pilih adalah obat batuk yang mengandung komposisi obat yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu mengandung bromhexin, kemudian guaifenesin atau Glycerin guaiacolat, atau bisa menggunakan obat batuk hitam. Apabila kita mengalami batuk kering, maka obat batuk yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah obat batuk yang mengandung dextromethorphan atau diphenhydramine hidroklorida. Untuk dextromethorphan ini bekerja dengan menekan pusat batuk di saraf pusat, sedangkan untuk diphenhydramine hidroklorida ini digunakan sebagai efek anti-alergi. Kemudian pada gambar berikut ini juga terdapat contoh obat antitusif, yaitu dari merek Woods, yaitu yang mengandung dua komposisi obat yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu mengandung dextromethorphan dan diphenhydramine hidroklorida. Kemudian selanjutnya ada flu. Flu ini merupakan suatu infeksi saluran pernafasan disebabkan utamanya karena virus. Untuk gejalanya ini biasa kita ketahui itu ditandai dengan adanya demam, pusing atau sakit kepala, nyeri otot, hidung berair, bisa disertai batuk, hidung tersumbat juga bisa, bersin, dan sebagainya. Untuk menangani flu ini bisa kita lakukan dengan melakukan istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, kemudian bisa juga disertai dengan penggunaan vitamin C atau imunostimulan, dan juga bisa digunakan obat flu untuk menangani gejalanya apabila perlu. Biasanya obat flu yang kita akan gunakan selama melakukan swamedikasi atau pengobatan di rumah ini menggunakan obat flu yang dimana di dalamnya mengandung kombinasi beberapa obat, yaitu mengandung CTM atau chlorpheniramine maleat dan atau diphenhydramine HCl sebagai antihistamin, yang dimana antihistamin ini berfungsi untuk mengurangi produksi lendir. Kemudian yang kedua ada phenylpropanolamin atau PPA atau phenylefrin atau pseudoephedrine sebagai dekongestan hidung untuk melegakan hidung yang tersumbat. Kemudian bisa juga menggunakan obat batuk apabila flu-nya disertai batuk, dan juga bisa menggunakan, dan di dalam obat flu ini juga biasanya terdapat paracetamol sebagai penurun demam atau untuk menangani gejala pusing. Kemudian ada demam. Demam ini merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan adanya peningkatan suhu tubuh melebihi suhu tubuh normal, yaitu melebihi 37 derajat Celcius. Demam ini merupakan suatu gejala dari penyakit yang dapat disebabkan karena adanya inflamasi, dehidrasi, infeksi, atau bahkan cedera otak. Demam ini juga merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh. Apabila kita mengalami demam, maka dapat kita lakukan penanganan demam, yaitu dengan minum banyak air putih, kemudian menggunakan pakaian yang tipis, kompres atau berendam air hangat, kemudian bisa menggunakan obat penurun demam, yaitu apabila suhu tubuhnya lebih dari 39 derajat. Kemudian apabila demamnya ini setelah menggunakan obat demamnya masih berkelanjutan atau dengan disertai kejang atau adanya ruam kulit dan adanya gejala infeksi, maka perlu kita lakukan pemeriksaan diri ke dokter. Kemudian selanjutnya ada nyeri dan radang. Nyeri ini disebabkan karena adanya rangsangan saraf akibat adanya gangguan pada bagian tubuh yang disebabkan karena adanya trauma, infeksi, atau adanya luka atau bahkan radang.
Sedangkan radang ini merupakan respon imun akibat adanya iritasi atau kerusakan jaringan yang ditandai dengan adanya kemerahan, bengkak, serta panas. Sehingga penanganan pertama dari radang ini dapat dilakukan dengan pengopresan dengan menggunakan es. Untuk obat demam, radang, dan nyeri ini dapat digunakan obat-obatan yang dapat bersifat sebagai analgetik atau anti nyeri, antiinflamasi atau anti radang, dan antipiretik sebagai penurun demam. Yang dimana obatnya tersebut terdapat komposisi satu obat yang memiliki ketiga efek tersebut. Contoh obat yang digunakan untuk obat demam, nyeri, dan radang ini merupakan obat-obatan yang dimana mengandung zat aktif berupa paracetamol atau acetaminophen, kemudian aspirin atau acetosal atau asam asetilsalisilat, dan juga bisa ibuprofen. Yang dimana penggunaan obat anti radang, anti nyeri, dan anti demam ini juga perlu dilakukan penggunaan setelah makan dikarenakan adanya efek samping kepada lambung. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk zat aktif paracetamol. Selanjutnya adalah diare. Diare ini merupakan suatu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan toksin atau racun yang ditandai dengan pengeluaran BAB yang cair dengan frekuensi sebanyak 3 kali dalam sehari atau lebih. Diare ini dapat disebabkan karena adanya infeksi yang disebabkan karena adanya virus, bakteri, ataupun protozoa, atau bisa juga karena adanya makanan yang sulit tercerna, yang mengiritasi saluran pencernaan, kurangnya enzim pencernaan, atau bahkan bisa juga disebabkan karena obat yang kita gunakan yang ternyata obat tersebut memiliki efek samping mengiritasi saluran pencernaan sehingga menyebabkan terjadinya diare, dan juga bisa disebabkan karena adanya ansietas atau kecemasan yang berlebih. Untuk pengobatan mandiri di rumah ini digunakan apabila diare yang dialami adalah merupakan diare ringan, sehingga obat untuk penggunaan medikasi untuk diare ringan ini dapat digunakan oralid, yaitu untuk mengganti cairan tubuh. Bisa menggunakan juga norid untuk menyerap racun. Bisa juga menggunakan kombinasi kaolin dan pektin, yaitu atalpugid untuk meningkatkan konsistensi dari BAB-nya. Namun hal tersebut tidak disarankan penggunaannya untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Kemudian bisa juga menggunakan probiotik seperti contohnya adalah Lactobe, yaitu untuk menyeimbangkan flora usus sehingga bakteri baik dapat melawan bakteri yang menyebabkan diare. Kemudian bisa juga menggunakan obat herbal, yaitu dengan menggunakan ekstrak daun jambu. Kemudian selanjutnya ada MAH. MAH ini merupakan suatu kondisi yang dimana terjadi adanya peningkatan produksi asam lambung sehingga menyebabkan iritasi lambung. MAH ini memiliki gejala yang khas, yaitu terjadi adanya nyeri pada bagian ulu hati, kemudian disertai muntah serta perut kembung. Apabila terjadi MAH, maka dapat dilakukan penanganan MAH, yaitu dengan melakukan atau menghentikan atau mengurangi penyebab dari MAH itu sendiri. Kemudian dapat melakukan asupan makanan sedikit demi sedikit. Dan apabila MAH tersebut disebabkan karena dispepsia atau gangguan pencernaan, maka dapat menggunakan obat-obatan yang mengandung enzim pencernaan atau menggunakan obat herbal yang dimana mengandung jahe ataupun kunyit. Untuk penanganan MAH ini dalam pengobatan mandiri di rumah dapat menggunakan obat antasida, yaitu kombinasi dari aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Yang dimana dapat kita ketahui bahwa asam lambung ini karena bersifat asam, sedangkan antasida ini karena kombinasi dari aluminium hidroksida dan juga magnesium hidroksida yang bersifat basa, maka antasida ini dapat menetralkan asam lambung tersebut. Dan antasida ini tidak disarankan untuk digunakan secara terus-menerus dan digunakan dalam perut yang kosong atau 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Tablet kunyah atau penggunaannya ini lebih efektif dengan dikunyah. Dan lebih efektif juga apabila bentuk sediaannya adalah suspensi. Bila MAH-nya ini berulang atau parah, maka kita perlu melakukan pemeriksaan diri ke dokter.
Sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara pengobatan mandiri untuk gejala penyakit ringan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.